Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan, saya Aji Wardana, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri dengan NIM 2541104081144. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Binangun kelas 10 TKJ 2 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menjauhi perilaku tercela. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya teman-teman, sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat, bahagia, dan masih dalam beragama Islam kan ya. Sering saya sampaikan berkali-kali, salah satu nikmat paling besar adalah nikmat diberikannya iman dan Islam. Hari ini juga sudah pada sarapan belum ini? Sudah. Sarapan karo apa, Kalisa? Roti. Mbak, sarapan sama apa? Sama tahu bakso. Khairul? Ding? Nasi. Ya, hidup itu harus diawali dengan sarapan, bukan dengan harapan. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah hari ini masih bisa berjumpa kembali dengan Pak Awe dalam rangka tentu kewajiban kita, yaitu untuk belajar. Sering saya sampaikan berkali-kali, kita wajibnya itu belajar. Masalah pintar dan tidak pintarnya itu nomor berikutnya. Silakan ketua kelas teman-teman untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan hari ini kita belajar bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sebagai insan-insan yang memiliki nasionalisme yang tinggi, maka mari kita biasakan setiap kali pembelajaran diawali di pagi hari kita menyanyikan terlebih dahulu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri teman-teman. Salah satu perwakilan monggo untuk bisa memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih Mbak, silakan dipersilakan duduk kembali. Sebagai insan yang nasionalis sudah menyanyikan Indonesia Raya, maka kita sebagai orang Islam, Islam tidak?
Kayaknya sampai sekarang sih kita masih Islam ya. Nyatanya tadi pagi masih sholat subuh kan? Yang belum sholat subuh cong. Kecuali yang perempuan yang haid. Laki-laki, ding, sholat ding. Sholat ya. Hairul. Oke, kayak Auriga, sholat. Alhamdulillah, sholat. Nah, selain menyanyikan Indonesia Raya sebagai orang nasionalisme, sebagai orang yang beragama Islam, maka kita wajib setiap hari untuk membaca Al-Qur'annya. Barangkali di rumah ada yang belum baca, maka hari ini di pelajaran PAI hari ini, yuk kita awali dulu dengan membaca Al-Qur'an. Pak, tidak bawa Al-Qur'an, Pak. Wis, enggak apa-apa. Pakai Al-Qur'an digital. Keluarkan Al-Qur'an digitalnya yang ada di HP. Biar HP-nya tidak hanya isinya WhatsApp, Instagram, TikTok. Kali-kali buka Al-Qur'an. Silakan dibuka surah Al-Isra. Pak Haji juga bawanya HP saja. Al-Isra ada di juz 15. Al-Isra ayat 27. Bersama-sama dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubattirina kanu wanasyayatin. Sekali lagi dibaca oleh Mbak Kalista. Bukan ayatnya, terjemahnya coba yang dibaca. Biar kita paham juga maknanya. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, Dan setan itu adalah sangat iman kepada Tuhan. ya cukup. Pemboros itu adalah saudaranya setan. Berarti naik anak wong sing senengane boros-boros, kue kancane setan. Naudzubillahi min dzalik. Oke, sebelum dilanjutkan kita presensi terlebih dahulu. Bagi yang dipanggil nanti silahkan mengucapkan kalimat atau kata hadir. Bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan menggunakan kata hadiroh. Bisa dipahami? Yang laki-laki hadir, yang perempuan hadiroh. Origa hadir. Ayuni Hana Novitri, Aiza, Azril, Azra, Gading, Giska. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Siap belum belajar hari ini teman-teman? Siap. Yakin? Yakin. Oke, teman-teman semua, pada pertemuan sebelumnya saya masih ingat waktu itu saya catat-catat di depan itu yang ada gasret-gasretnya membuat mind mapping tentang cabang-cabang iman. Masih ingat? Masih. Yang waktu itu cabang iman itu ada berapa ya? Tiga, yaitu iman di dalam hati, lalu di lisan, lalu dalam perbuatan. Yang nanti sifatnya adalah perbuatan ya, diamalkan a'malu bil arkan dalam perbuatan. Misalkan dengan apa ini? Apa ini? Sholat, terus zakah, termasuk juga dalam ranah akhlak. Dalam ranah akhlak. Akhlak nanti ada yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Nah, kesempatan hari ini kita akan membahas akhlak yang tercela. Akhlak sing ora main. Nah, akhlak yang tidak bagus. Lepak akhlak ora bagus malah diwarai diajarkan, kowe sih kepriwe? Tidak, bukan untuk diajarkan, tapi untuk dihindari, untuk dijauhi, untuk menjauhi perilaku tercela atau akhlak tercela. Adapun tujuan pembelajarannya itu ini nih. Tujuannya adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Ini nanti kita menggunakannya problem based learning. Dia akan menerangkan tentang materinya secara garis besarnya.
Siapkan HP-nya, kita lakukan yang namanya asesmen awal. Silakan dibuka HP-nya. Tadi sepertinya sudah dibagikan oleh temannya di grup. Lalu dibuka. Silakan dibuka Y-ground-nya. Diklik. Dikasih waktu oleh Pak Haji kurang lebih 10 menit. Silakan untuk bisa dikerjakan. Ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awalmu di bab 3 ini. Selanjutnya, Pak Haji memberikan permasalahan di awal, gambar-gambar seperti ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Pak Haji yang ngerti tahu. Ini ya apa ke donat. Mukbang. Kalau yang bawah kira-kira apa ini? Shopping. Satu orang tasnya banyak sekali seperti ini. Coba kalimat apa atau yang bisa teman-teman gunakan untuk mendeskripsikan ini? Foya. Terus yang ini. Ada dua ukti cantik. Satu berkerudung merah kayak Aiza, satu lagi berkerudung biru kayak Auriga. Oke. Kira-kira lagi ngapain ini ukti-ukti ini? Apa? Gosip. Oke, disimpan dulu ya, Oke, ini kelambi apa? Nggak tahu. Terus kamu ikut? Cuman baju sih ya, Barang-barang. Oh ya, bagus. Posting juga pakai Instagramnya. Berarti satu kasus kena semua ini. Boros, beli bajunya 2 juta, diposting berarti dia apa? Ria sum'ah. Terus diposting itu juga pasti ada tujuannya biar apa? Sombong, takabur maksud. Lah, hasad dengkinya mungkin dia melakukan seperti itu karena ada orang lain yang melakukan. Terus jarek wetok sing bisa, nyong be bisa. Terinya seperti ini, teman-teman. Ini peta konsepnya seperti ini. Peta konsepnya menghindari akhlak madmumah. Nama lain dari akhlak tercela adalah mazmumah, atau nama lainnya juga bisa disebut sayyi'ah, jelek ya. Lawannya berarti akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Nah, yang harus dihindari apa? Sikap hidup berfoya-foya, menghambur-hamburkan. Seperti tadi yang di awal dibaca surah Al-Isra ayat 27 itu. Orang yang suka foya-foya, orang yang boros, temennya setan. Ada takabur atau sombong. Terus hasad, dengki, ria, dan sum'ah. Oke, coba kita lanjutkan. Sikap hidup berfoya-foya harus tahu pengertiannya, harus tahu dalilnya, manfaat menghindari, cara menghindari, contoh perilaku menghindari. Ini pengertiannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap hidup berfoya-foya itu menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Jadi uangnya itu dihambur-hamburkan tidak cuma kayak tok, itu bukan cuma itu maknanya. Dihambur-hamburkan bisa dibelanjakan, bisa di apalah begitu, top up, judi online lah, ngeslot lah, itu termasuk menghambur-hamburkan uang. Berfoya-foya dikategorikan sebagai tafsir. Nah, dari Mujahid radhiyallahu anhu, bila seorang menggunakan semua hartanya dalam kebenaran, ia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat tabzir. Sebaliknya, bila seorang menggunakan hartanya untuk kebatilan walaupun hanya segenggam, berarti ia memiliki sifat tabzir. Dalilnya ini ada di surah Al-Isra ayat 26. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil wala tubadir tabdhira. Nah, maknanya
Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan, Mbak. Mau izin bertanya, apa hukumnya orang yang sombong kepada orang lain? Apa hukumnya orang yang sombong kepada orang lain? Sombong itu nama lainnya adalah takabur. Takabur ini adalah sifat tercela yang harus dihindari. Karena dia adalah sesuatu yang harus dihindari, maka hukum dari orang yang melakukan sombong adalah berdosa. Karena satu-satunya yang boleh sombong itu cuma Allah. Yuk, sudah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba deh, Pak Haji cek semangatnya, biar semangat. Masih pagi, pagi-pagi menjelang siang ya. Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2 mana suaranya? Wah, ini 20 watt. Kelompok 1 50 watt. Kelompok 3 65 watt. Kelompok 4 100 watt. Ya. Oke. Nah, silakan saling berkompetisi dalam kebaikan kayak materi-materi sebelumnya itu. Saya bagikan ini LKPD untuk kelompok 1, LKPD untuk kelompok 2, LKPD untuk kelompok 3, dan LKPD untuk kelompok 4. Oke? Silakan. Cara mengerjakan LKPD-nya sudah tertera di dalam LKPD. Terjadi dalam cuplikan video tersebut. Peristiwa yang terjadi dalam video tersebut adalah seorang pria kaya di Dubai yang menghambur-hamburkan uang dengan cara yang tidak baik. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Masalah ini bisa terjadi dikarenakan seorang pria tersebut mempunyai tambang emas yang menghasilkan uang kebajikan. Setelah semua kelompok berpresentasi, menurut teman-teman semua, kelompok berapa yang menampilkan presentasi terbaik? Kelompok? Halo. Kelompok? Halo. Sepertinya yang menampilkan presentasi paling baik adalah presentasi yang presenter dari kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu bukan berarti kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu tidak baik. Sudah baik semua. Tapi pada pertemuan-pertemuan berikutnya, pada presentasi-presentasi berikutnya harus lebih ditingkatkan lagi. Apakah benar atau salah berfoya-foya itu untuk memenuhi kebutuhan? Yang mengacungkan tangan kanan duduk. Selanjutnya yang turun semua ya. Ngacungnya langsung aja. Pertanyaan terakhir ini menentukan siapa yang akan jadi ranking 1. Konsentrasi, perhatikan. Apakah benar atau salah ria adalah perbuatan syirik atau musyrik? Yang mengacungkan tangan kiri duduk. Oke, ternyata juara game ranking 1-nya adalah kali satukan untuk awal tadi penjelasan materi sampai studi kasus yang sudah ditampilkan, yang sudah dikerjakan oleh teman-teman, itu menunjukkan bahwa yang namanya perilaku foya-foya, perilaku sum'ah atau ria
atau perilaku hasad, perilaku takabur adalah akhlak tercela yang harus kita berupaya untuk menghindarinya. Karena apa? Karena itu termasuk penyakit hati, penyakit yang tidak kelihatan tapi bahayanya sangat nampak di kehidupan kita. Refleksi itu adalah, kalian senang tidak pelajaran hari ini? Senang. Tertekan tidak hari ini? Tidak. Takut ya? Tidak. Aman ya? Aman. Coba, Gading, Ding, dapat ilmu apa tidak Ding hari ini Ding? Apa Ding? Menjadi sombong. Apa Ding? Memotivasi kita untuk selanjutnya HP-nya dikeluarkan lagi. Kita lakukan asesmen terakhir, asesmen sumatif. Oke. HP-nya link sudah saya kirimkan di grup. Kalau bisa diakses oleh teman-teman, kerjakan dengan sungguh-sungguh, termasuk bagian dari asesmen sumatif. Dipersilakan, waktunya 10 menit. Ya, alhamdulillah sudah masuk ke Pak Haji, nanti bisa langsung saya koreksi dan hasilnya akan saya tampilkan di pertemuan berikutnya sebagai bahan evaluasi bagi teman-teman semua. Pada pertemuan berikutnya di kemudian hari, nanti insya Allah kita akan membahas bab yang keempat, yaitu bab tentang fikih Islam pada pokok bahasan asuransi syariah. Apa sih itu Pak? Tenang, teman-teman bisa mempelajari dulu di rumah sambil membaca. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan bisa langsung ditanyakan ke saya lewat Japri. Kalaupun nanti masih belum jelas, pada pertemuan berikutnya akan kita bahas secara mendalam. Terima kasih untuk semua perhatiannya pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa menjauhi perilaku-perilaku tercela seperti tadi yang sudah disebutkan, dan kita bisa menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.